Ya, kali ini kita akan menjelaskan pertemuan pertama dasar-dasar hortikultura ya. Ya, ini semester 7 di mana hortikultura adalah menurut bahasa Latin hortus itu garden dan color itu kultur ya. Jadi hortikultura adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu pertanian dan ilmu industri ya. Nah, tanaman hortikultura itu misalnya perawakan, tema atau herbaceous berkayu, terus kecambah atau jamur ya. Siklus hidupnya semusim, 2 musim atau bilenial serta tahunan atau perennial. Ya, kegunaannya sebagai tanaman buah, sayur, hias, bumbu dan wangi-wangian ya. Ketahanannya itu peka terhadap tender atau tahan atau hardy. Nah, ciri-ciri tanaman hortikultura pertama dapat dipanen dalam keadaan hidup atau segar atau perishable, mudah rusak tanamannya itu ya. Komponen mutu ditentukan oleh kandungan air, bukan oleh lahan kering ya. Voluminous atau bulky, mahalnya transportasi. Harga itu ditentukan oleh mutu, bukan oleh buknya atau onggokannya ya. Diperlukan dalam jumlah kecil. Nah, ciri-ciri tanaman hortikultura pertama, tidak hanya untuk kebutuhan jasmani tetapi juga untuk kebutuhan rohani ya, sebagai sumber vitamin dan mineral dan bukan diutamakan untuk sumber kalori dan protein ya. Nah, ciri-ciri pembudidayaannya itu pertama, intensif biaya atau padat modal. Kedua, tenaga kerja dan waktu. Nah, tanaman hortikultura adalah tanaman yang memungkinkan masukan atau input yang tinggi setiap satuan luas karena akan diperoleh keluaran atau output ya yang tinggi. Waktunya itu relatif pendek. Nah, cara pandangnya, disiplin hortikultura ya, ilmu-ilmu apa saja sih yang mencakup hortikultura itu? Pertama, pomologi buah-buahan. Kedua, hortikultura sayuran. Ketiga, florikultura bunga dan tanaman hias. Keempat, biofarmaka tanaman obat. Kelima, hortikultura landscape ya. Nah, pengembangan hortikultura pertama, terdapat kaitan erat antara ilmu, seni dan teknologi ya dalam pengembangan bidang hortikultura. Nah, kedua, ilmu yang berkembang tanpa mempertimbangkan perkembangan teknologi dan selera masyarakat dan ilmu murni. Contohnya ukuran pepaya, semangka, anggur dan seedless ya. Seni, pengaturan produksi di luar musim. Nah, ilmu yang mendukung industri hortikultura pertama, penggunaan JPT. Kedua, hibridisasi. Ketiga, penyambungan. Keempat, pengembangan bangunan tanam. Kelima, pengolahan. Keenam, hortikultura landscape. Ketujuh, desain tanaman. Dan kedelapan, stres dan gangguan mental. Nah, itu semua ilmu yang mempelajari tentang hortikultura ya. Fungsi utama tanaman hortikultura ada 4. Pertama, fungsi penyediaan pangan, yakni dalam kaitannya dengan penyediaan vitamin, mineral, serat dan senyawa lainnya untuk kebutuhan gizi ya. Misalnya tanaman padi, tanaman jagung, tanaman sayur-sayuran itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi ya. Kedua, fungsi ekonomi, di mana pada umumnya komoditas hortikultura memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi sumber pendapat bagi para petani, pedagang, kalangan industri, dan lain-lain.
Ketiga, fungsi kesehatan ditunjukkan oleh komoditas biofarmaka untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit tidak menular. Keempat, fungsi sosial budaya yang ditunjukkan oleh peran hortikultura sebagai salah satu unsur keindahan atau kenyamanan lingkungan serta perannya dalam berbagai upacara, pariwisata, dan lain sebagainya, ya. Nah, peranan hortikultura adalah sebagai berikut. Ya, pertama, memperbaiki gizi masyarakat. Kedua, memperbesar devisa negara. Ketiga, memperluas kesempatan kerja. Keempat, meningkatkan pendapatan petani. Kelima, pemenuhan kebutuhan keindahan dan kelestarian lingkungan. Nah, tadi fungsi utama hortikultura. Sekarang adalah tantangan utama dalam tanaman hortikultura di Indonesia, ya. Pertama, peluang besar dalam negeri baik komoditas hortikultura diharapkan akan semakin meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Kedua, di era globalisasi ini kita dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, ya, di mana harus bisa memanfaatkan keunggulan yang kita miliki, ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ya. Selanjutnya, menghadapi persaingan yang semakin tajam mutlak diperlukan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan terlebih dunia usaha harus mempersiapkan sejak dini agar bisa bersaing secara global, ya. Nah, perlu kita sadari bahwa negara-negara kita dikelilingi oleh negara yang memiliki daya saing yang kuat. Nah, apabila kita tidak meningkatkan daya saing, maka tidak akan mampu bersaing, ya. Misalnya, petani-petani yang di luar negeri impor barang dagangannya ke dalam Indonesia, ya. Kita harus bisa berdaya saing petani Indonesia kita, ya. Kita lihat mutunya bagaimana, kualitas pangannya bagaimana, ya, agar bisa membeli produk-produk dalam negeri, tidak hanya di dalam luar negeri, ya. Selanjutnya, rendahnya sektor pertanian kita disebabkan oleh pertama, sempitnya penguasaan lahan, tidak efisiensi usaha tani, dan iklim usaha yang kadang tidak kondusif, ya, serta ketergantungan pada alam yang masih tinggi, ya. Nah, permasalahan yang menonjol dalam upaya pengembangan hortikultura adalah produktivitas yang masih tergolong rendah. Nah, hal ini refleksi dari rangkaian berbagai faktor yang ada, misalnya pola usaha tani yang kecil, mutu bibit yang rendah, yang ditunjang oleh keragaman jenis dan varietas, serta rendahnya penerapan teknologi budidaya, ya. Nah, cukup materi kali ini, ya. Bab pertama tentang dasar-dasar hortikultura, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.